Emang sebelumnya keluhannya apa coba cerita? Jadi awalnya saya nggak mau, tapi tiba-tiba kayak kena angin, lupa lagi ngobrol. Merambah kemarin sampai dipegang sama orang, ya keluar muntah. Bawa ke rumah sakit itu tangan aja begini sakit, tangan begini sakit. Naruh tangan gitu doang. Sakit, terus yang dari mobil tuh di jok sakit. Lalu sebulan kemudian saya cek lagi, dinyatakan ada pembengkakan di jantung. Jadi ya yang saya keluhin itu awalnya sih belum begini nih perut, masih Orang hamil ya. nah ini Pak, Hamil ini berapa bulan itu? Keras ya. makan sedikit langsung gitu. Saya kalau mau tidur pokoknya saya nggak bisa rebahan. Oke. Nyesek. Oke. Terus udah selebihnya saya kalau makan dan susah buang air, BAB aja susah. Saya harus minum pencahar, apa biasanya gini, pokoknya yang ada zat bisa kodir. Iya betul. Itu saya selalu beli itu kalau Untuk buang air besar. Terus ini perutnya keras ya, ngomongnya coba bapak diri pak. Ini Sini lebih cenderung ke kiri. Iya. Tapi apa yang bapak rasakan situ sakit? enggak. Saya bilang, saya katanya kalau kata orang liver sakit, saya nggak pernah merasa. Pokoknya di sini area sini, lambung saya nggak pernah perih, jantung saya nggak pernah nyesek atau sakit, intinya cuma nafas ya. Saya nggak pernah ada keluhan aduh sakit nggak. Sendawa pun nggak. Sendawa baru setelah kemarin dari Setelah sini nih. latihan, Nah, saya tuh baru bisa sendawa. Sebelumnya nggak pernah kan? Nggak bisa sendawa, nggak bisa buang angin ke bawah. Betul kan? Sekarang udah bisa nih buang. Setelah terapi pertama kan? Walaupun masih jarang lah. Betul. Nah emang ini adalah gas, penumpukan gas. Emang banyak juga kasus. Seperti kemarin saya juga ada pasien saya juga ibu itu ya alhamdulillah ya, keras perutnya, ternyata itu di dalam gas semua. Ya, gas itu ternyata menyumbat ya, dia mengurung di dalam. Kenapa dia terkurung di dalam? Karena sebelumnya gas yang sudah lama masuk itu biasanya bapak kena angin itu masih bisa sendawa. Awal-awal kan masih bisa sendawa gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya nggak bisa sendawa. Kenapa? Karena gas yang sudah masuk itu sudah membentuk busa dan lendir. Di sepanjang esofagus bapak dan lendir, maka gas itu mampet. Gas yang datang berikutnya itu numpuk di sini mampet dan nggak bisa lagi buang angin ke bawah. Kenapa? Karena fesesnya sudah mengeras, ya. BAB bapak, usus bapak udah kotor, ya. Nah, usus kotor itu juga disebabkan apa? Oleh lendir. Karena gas tadi kan saya bilang dalam bentuk lendir. Lendir ini akan mengganggu gerakan peristatik usus besarnya untuk mendorong si kotoran, si limbahnya. Otomatis terjadi pembusukan, maka gasnya semakin naik lagi gitu loh. Bengkak. Kadang-kadang bengkak. Jadi kadang-kadang kalau agak capek nih, saya ya sekarang aja nih kalau digini nih, ya tuh balik ya bisa. Ya enggak bisa terjadi pembengkakan jantung. Kenapa? Karena emang gas tadi terjadi masuk ke pembuluh darah. Nah, gas itu juga masuk ke paru-paru bapak. Karena gas ini kalau udah gas itu kan halus, dia bisa berkeliaran kemana-mana. Ya. Gas masuk ke paru-paru, dia bisa masuk ke pembuluh darah, dia bisa menghambat oksigen di dalam darah. Ya. Kenapa? Karena gas itu kalau masuk ke paru-paru, otomatis lama-lama dia lembab, berbusa, lendir, otomatis suplai paru-paru mensuplai oksigen jadi berkurang. Otomatis jantung tidak mendapatkan suplai oksigen juga, dan itu kinerja jantung juga menjadi melemah. Kemudian darah masuk ke pembuluh darah terjadi namanya emboli. Pembuluh darah bawah jadi terjadi gelembung-gelembung udara, ya, atau konstriksi pembuluh darah jadi menciut, maka otomatis ada tekanan darah untuk jantung berat untuk darah. Nah itu bisa melemahkan jantungnya, terjadilah pembengkakan, ya, terjadi edema. Nah ini kaki bapak tuh bengkak atau terjadi edema, ya, cairan, ya kan. Nah makanya bengkak, darah sesak, ya, jalan nanjak dikit nggak kuat, ya kan. Udah pasti. Nah, berapa lama jadi? baru seminggu kemarin. Ini baru ini 2 minggu, udah 2 minggu. 3 bulan. Sebelumnya emang seberapa besar perut bapak ini? Biasa aja? Langsing. Ya gendut tapi enggak. Oh gitu. Dulu gini. berat badan saya sekitar 85. Kemarin ditimbang sempat di 68.
kapan. Pokoknya kuncinya kita detok, kita bersihkan sampai kempes itu perlu ibu bapak ya. Itu seperti balon itu kan, gas di dalamnya kita bersihkan untuk terutama BAB-nya, karena memang masalahnya itu nggak dapat sirkulasi, dia nggak dapat sirkulasi buang ke bawah, nggak dapat sirkulasi buang ke atas. Kalau udah dapat sirkulasi buang ke atas, buang ke bawah itu kempes, ya kan, itu numpuk di dalam, kan mampet itu, ya. Makanya kuncinya di ususnya tadi kita bersihkan, ya, supaya BAB-nya lancar, ususnya bersih, kemudian gas itu bisa keluar lewat buang ke bawah. Kemudian ke atas lendir harus kita bersihkan. Insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan ya, semua karena Allah ya Pak ya, saya bantu ya. Gitu. Kepalanya pusing nggak? Nggak pusing ya? Tidur susah? Ya, tidur karena napas aja, karena sesak napas. Ya karena apa? Karena lendir itu nanti karena kalau nurunin kan, otomatis dia naik ke atas. Ya, Tapi saya kalau tidur duduk itu harus pakai kasur, bantal. kasur saya tidur di bawah, nyendernya ke kasur. Iya, pasti itu. Nah, tapi nanti kalau lendir udah banyak keluar, bapak bisa tidur terlentang. Gitu. Nah, terus kemudian ada cemas juga nggak? Cemas nggak ya? Alhamdulillah ya. Harinya di mana? Apa di laut? Apa di mana? Saya pekerjaan saya santai sih Pak, saya cuma kerjaan saya itu jualan ke sekolah-sekolah. Paling ketemu kepala sekolah, suplai barang. Suka bergadang nggak? Kalau begadang sering. Sering. Dari dulu bikin penawaran harga segala macam. Dari dulu penyakit saya bawa motor nggak pernah pakai jaket. Oh, pantes. Nah itu sama begadang. Kalau begadang emang Iya, bergadang bawa nggak pernah bawa pakai motor jaket. nggak pakai jaket. Nah, saya itu Sampai malam tuh. sampai jam 2 jam 3 malam. Masya Allah, ini bapak ibu ya, hati-hati ya. Ini kalau sering motor bawa jaket akhirnya apa? Ya jadi makan angin jadinya, ya tuh. Ya, ini udah kayak balon sebenarnya ya kan. Gas semua lah ini. Semua. Hati-hati ini. Terus kemudian suka dikerok. Nah dikerok hobi. Hobi banget nih bapak ibu ya, ingat tuh saya bilang. Terus dikerok otomatis masuk udaranya. Sama kita bilang selamat datang angin. Silakan masuk. Yang lain keluar dulu sebentar ya. Karena sebenarnya maksud bapak kan mengeluarkan angin. Angin itu keluarnya bukan lewat pori-pori. Saya bilang tadi apa sirkulasinya? Sendawa sama buang ke bawah. Gitu loh, bukan lewat pori-pori. Pori-pori justru memberikan peluang pada angin selebar-lebarnya. Akhirnya apa? Kita kayak berantem di angin. Yang tadinya dikerok 1 kali, akhirnya seminggu jadi bisa 4 kali, bisa 5 kali berantem, masuk lagi. Akhirnya tiap hari dikerok. Itu menunjukkan bahwa angin itu semakin mudah dia masuk gitu loh. Ya. Nah, itu membuat kenapa jantung bapak masalah? Karena pori bapak ini di bawah jaringan kulit ini banyak partikel pembuluh darah kecil, itu jadi menciut jadinya, jadi kontrisi. Maka ada tekanan darah, ya otot jantung berantem berdarah, maka bisa jantungnya gagal, bisa menyebabkan pembengkakan gitu loh. Ya, nah ini nggak pernah kita sadari. Jadi kalau sini jalannya lambung nggak jalan, padahal ini gas semuanya, ya. Oke, karena unsur tubuh itu ada unsur yin, ada unsur yang. Nah kalau yin dia sensitif kena dingin. Dia orangnya mau apa tidurnya mau selimut aja gitu, walaupun panas wajahnya tetap aja gitu kan. Nah itu kalau unsur yang enggak, orang tidur di lantai buka baju gitu kan, suka-sukanya dia gitu, gerah mulu bawaannya gitu. Nah ini akhirnya apa? Kebanyakan jin dalam tubuhnya akhirnya masuk angin terus. Kalau begadang saya dari dulu kan main proyek, jadi bikin penawaran itu hampir tiap malam tuh jam 4 pagi begadang sendirian aja di bawah laptop gitu. Lagi begadang Di ruangan suhu luar kan di Ya. ruangan. Dari muda dari tahun Oh, itu. Ya sering kerja lapangan tuh gini nih. Mau tidak itu kan. Terlalu cuek. Merokok juga nggak? Merokok ngopi kuat? waktu itu merokok kopi kuat, sekarang udah nggak kuat. Ngopi, jangan minum-minum kemasan gitu. Enggak sih, enggak terlalu. Cuman air putih kalau gitu. Sok duduk sila yuk. Kencing lagi. Kencing lagi. Sekali lagi. Oh. Kental banget. Ini nggak bisa. Nawa dia nyerinya. Pusarnya sampai keluar nih. Tadinya ke dalam kan? Benar-benar kayak orang hamil.
Ya, ini keras banget. Ini nggak sekeras yang awal-awal ya kemarin ya. Cuman makan sedikit langsung keras, jadi gas itu bener makan sedikit aja saya. Iya, kan gini loh, saya bilang tadi. Jadi gas kalau udah penuh dalam perut kita, jadi makanan udah nggak bisa terima. Jadi ketika dia makanan terima, dia langsung mengembang. Iya. Jadi mengeras lagi itu kan, langsung dia ngeras. Karena tubuh bapak sekarang dikuasai oleh gas. Ini masalah perebutan wilayah. Karena bapak tadi perutnya sering kosong, terus motor-motoran, kena angin. Angin udah masuk duluan, ketika makanan masuk, dia bilang si anginnya, ngapain kamu masuk wilayah gue? Sono lu, akhirnya mual, ya kan, begah, kamu nggak terima tuh makanan, ya kan? Karena udah keduluan sama angin. Ya. Tak bisa membuka sedawa. Lepas kan? Udah dibuka jalannya. Nah, sok, keluarin. Oke. Lepas. Ini kekurung itu di dalam. Ini udah beranak pinak di dalam ini. Udah menguasai wilayah kan. Makanya makanan tuh susah banget masuk. Pulang dari sini tuh ya udah bisa sendawa. Iya. Tadinya mah total kali. Bisa ya. Satu nafas lagi Pak, tarik nafasnya. Lagi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini udah ada perkembangan ya. Banyak boleh Pak cerita sedikit gimana sampai terjadi seperti ini, bisa berbagi juga nih. Kadang-kadang ini kita suka nggak percaya gitu, dikerok itu bahaya. Tapi ini fakta sebenarnya, ini bisa sampai seperti ini. Ini sudah saya buktikan, Bapak masuk logika kan, apa yang saya kan. Dan memang gas itu jadi lendir kan. Akhirnya lendir itu kita kasih keluarkan, bersihkan kotoran di bawah. Akhirnya bisa berkurang gasnya, sesak napas Bapak juga hilang. Tadi buktinya Bapak itu bisa berlentang ya. Coba Bapak ceritain dulu sih Pak, gimana ceritanya dari awal sampai begini ceritanya. Ya awalnya mungkin saya punya kebiasaan jelek itu begadang. Bergadang, nah ini Bapak Ibu yang saya sering bilang ya, bergadang nanti saya bilang Ramayana. Bergadang jangan bergadang. Begadang ya terkait dengan kebutuhan hidup ya, pekerjaan Betul. terkait. Jadi yang menuntut saya harus begadang. Terus minum kopi itu sehari bisa 8 gelas. Udah kosong ya. Kosong, karena kopi itu kan semakin banyak kita minum kopi, semakin enggan untuk makan nasi. Nah itu, saya benar kata saya, kopi itu kayak macam doping ya. Iya. Jadi kita malas makan, yang penting Iya. kopi sama rokok. Nah, akhirnya Iya. apa, perut kosong kan butuh makanan. Iya. Akhirnya angin yang masuk. Ternyata Lalu ya lambat laun memang kebiasaan dari muda, sehingga begitu kejadian bawa motor juga nggak sering pakai bawa jaket motor, ya, pakai kalau jaket. malam itu ya. Iya, pakai kaos doang, kadang-kadang terasa badan Kerok setiap hari. Nah, begitu nggak enak sedikit minta Pakai dikerok. kerok. Harapannya sih maksudnya ngeluarin angin kan. Iya. Tapi ternyata apa, benar kan? Selamat datang angin, silakan masuk. Angin keluar sebentar ya. Itu loh. Oke, lanjut. Ya akhirnya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu badan saya ngerasa ngedrop sampai dipijat sampai muntah air banyak sekali. Oke. Ya sampai 2 bulan ini perut saya mengeras, jadi napas saya sesak sehingga saya sulit tidur. Tidur itu harus 5 bantal Iya, ya. harus diganjel 5 bantal. Sampai akhirnya ya minggu kemarin saya mendengar kabar ada pengobatan alternatif. Teman saya dari mana? Dari TikTok. Saya Sempat lihat TikTok. sektor. Saya istilahnya mencoba ikhtiar. Apa yang membuat Bapak yakin datang ke sini? Apa Bapak melihat semua video saya atau live-nya? Saya yakin karena semua penjelasan Mas Ter itu sangat masuk logika. Karena Sesuai dengan Bapak rasakan. apa yang saya rasakan tadi asam lambung, kok saya nggak pernah sakit gitu. Oh tapi kalau penjelasan Mas Heru, oh ini karena gas. Oh iya benar. Karena ketika saya kadang-kadang ada satu waktu yang saya bisa mengeluarkan gas lewat bawah itu agak enteng gitu. Iya, ya ketika sendawa, bisa buang angin, enak tuh badan kan? Ini makanya- lama 4 udah. Nah, makanya walaupun jauh saya dari Serang, Iya. akhirnya menyempatkan diri saya datang ke sini minggu kemarin. Ya masih lah. Misalnya kemarin, alhamdulillah sudah minum diberikan ramuan. Dan Apa itu yang terjadi sebelum itu? setelah minum ramuan itu muntah, Muntah. sampai muntah lendir.
cairan sampai BAB juga keluar cairan sehingga badan saya terasa enteng. Jadi tidur juga agak sedikit plong nafas itu bisa tidur. Akhirnya disarankan untuk datang yang kedua, inilah kedatangan saya. Makan udah waktu terapi pertama itu makan udah bisa masuk belum? Makan udah enak. Udah bisa masuk ya? Enggak seperti sebelumnya ya? Cuman ya itu masih efeknya masih kembung. Oh iya, tapi sebelumnya kan bukan 1 sendok aja Iya, langsung langsung keras ya. Langsung mekar dulunya. Karena udah dikuasain oleh angin tadi, gas tadi kan. Alhamdulillah ya. Nah, ini mudah-mudahan lah untuk berikutnya ini mudah-mudahan diberi semua secara total. amin amin amin. Nah, tadi benar ya kalau tidur Bapak sesak banget ya, Betul. bentar ya. Nah, sekarang yang Bapak rasakan perubahan ini napas lebih enak. Napas lebih Saya enak. ngelihat apa? Tadi datang itu ngomong satu-satu. Berat banget, benar Bu ya? Ibu ngeliatnya gimana? Benar? Iya, Berat kan? Ini Saya ngomong turun- udah lancar banget loh. Saya turun dari mobil juga membungkuk. Iya, kelihatan kok napas sekarang napas sudah lepas sebenarnya. Karena lendir ini baru sebagian loh Pak, belum masih banyak ini, ya. Mudah-mudahan pokoknya kuncinya ini yang masalahnya. Kalau lendir ini udah keluar semua, terus usus Bapak udah bersih, udah BAB-nya udah lancar, maka sirkulasi gas udara yang di dalam ini akan dapat sendawa sama buang ke bawah. Tapi ingat sebenarnya saya, pori-pori Bapak sudah lebar. Jadi usahakan bagaimana jangan terlalu sering kena udara dingin, ya. Jangan menggunakan jangan AC. main motor-motoran tanpa jaket. Saya tidur pakai AC Mas. Nanti akan begini terus, ya kan? Paham maksud saya? Nah, sering nanti bilas dengan cara apa? Dengan mandi uap, ya selang supaya keluar lagi gasnya. Terus kalau udah ngontrol banget, nanti kalau udah sembuh banget ya, minum ramuan saya itu keluarin lagi tuh ke bawah gitu. Jadi jangan dikerok caranya, ya. Dan berjemur pori-porinya supaya nutup, ya. Ya berjemur nantinya. Seolah dan perutnya jangan sampai kosong. Karena kalau udah kosong, ya saya bilang tadi ini perebutan wilayah Gaza, ya kan? Akhirnya angin yang masuk duluan. Ketika angin masuk, ngapain lo masuk ke sini? Kata makanan datang kan, ditolak. Nah, makanya ngopi sama rokok itu kalau bisa udah kurang. Kenapa? Kopi. Total. Betul, karena kopi itu saya perhatikan umumnya rata-rata orang sering kopi sama rokok itu seperti ada dopingnya. Ya, jadi malam makan itu jadi malas gitu loh. Ya kan, yang penting cukup kopi bawaannya kenyang, tapi sebenarnya makan lambung kita butuh makanan untuk dicerna gitu loh. Kalau nggak ada dia cuma mengerorongin pepesan kosong gitu loh. Ya akhirnya angin yang masuk, ditambah ya kita nyasar motor-motoran tanpa jaket sebagainya sampai malam malam, ya udah selesai sudah gasnya. Karena sebenarnya angin itu sifatnya apa? Gampang masuk, susah keluar. Kemudian tidak terlihat tapi terasa berat. Nggak kelihatan lagi kita tentang yuk. Tambah sekarang satu bantal yuk. Nah, ayo. Ayo sebelah sama. Biasanya langsung berasa ya. Iya, wah biasanya langsung begitu langsung. Nggak, ngomong kayaknya pasti berat kalau begini, kalau udah tidur, apalagi kalau banyak sebelumnya. Wah, boro-boro. Pokoknya kalau ngasih susu anak itu udah nggak kuat langsung segera bangun. Betul. Udah nggak kuat apa-apa. Ya, yang dikhawatirkan lagi kalau lendirnya itu kalau udah masuk ke saluran bronkonya, saluran napas, itu jadi bronkitis, bisa jadi PPOK. Ya, berkurang. Cuman begini Mas, ini kayak gini sekarang. Jadi letak di jantung saya tuh kalau lagi begini berasa sekali. Iya, itu kan gas tadi, dia mengusik dari dada Bapak tadi. Karena kenapa adanya jantung meluap? Karena saya bilang dia bukan hanya mengganggu wilayah dada Bapak terus, dia juga mengganggu pembuluh darah. Kan pembuluh darah Bapak kontriksi tadi atau embolik, maka otot jantung berat untuk pompa darah. Nah, makanya denyutnya kencang gitu loh. Seolah tensi juga